Jadi kalau pemimpinnya sudah buruk, sudah busuk, bagaimana pembantunya? Apabila para pembantunya membiarkan pemimpinnya yang sudah busuk, ya sudahlah, semua rakyat menjadi kena baunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Bincang Perubahan Channel dimanapun berada, kita bertemu lagi dalam forum ini. Kita akan berbincang-bincang tentang perubahan dan bincang-bincang perubahan yang sangat bermakna. Dan kali ini kita bersama para tokoh nasional yang sangat kita hormati, kita kagumi dan kita muliakan. Ada Kiai Rohmat S. Labib, ada Profesor Suteki, dan Kiai Muhyiddin. Ya. Ya, dan topik yang kita bahas kali ini topik yang sangat menarik tentunya, masih terkait dengan kepemimpinan, dan kita akan menyoroti tentang leadership crisis. Jadi krisis kepemimpinan. Nah, jadi memangkah kepemimpinan kita ini mengalami krisis? Apa tanda-tandanya? Kenapa bisa begitu? Dan apa solusinya? Kita akan bahas dengan 3 pakar kita. Dan kita akan mulai dari Prof. Suteki dulu. Prof, banyak yang bilang kita ini krisis kepemimpinan. Benarkah itu terjadi? Apa tanda-tandanya? Wah, itu perlu elaborasi 7 hari 7 malam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kalau ditanya bahwa sekarang ini apakah terjadi krisis kepemimpinan, ya, bahkan bukan hanya dari sekarang, tapi beberapa periode yang lalu itu juga terjadi krisis kepemimpinan. Saya akan mendasarkan pada ukuran yang gampang aja, yaitu di TAP MPR nomor 6 tahun 2001. Itu tentang etika kehidupan berbangsa. Nah, di TAP MPR nomor 6 tahun 2001 itu dikatakan begini, ini soal etika politik nanti terkait dengan kepemimpinan ya. Etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur. Nah, siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Loh, kalau kita ukur dari situ, justru yang muncul kok begini, Mas. Justru yang muncul apa? Etika ini diwujudkan sebenarnya untuk dalam sikap yang bertata krama, dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura. Nah, kalau itu berpura-pura, lalu kemudian yang kedua tidak arogan. Kemudian yang jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, sikap tidak manipulatif serta tindakan tidak terpuji lainnya. Loh, kalau kita ukur yang justru terjadi yang tadi saya sebutkan manipulatif, kebohongan publik, tidak amanah, tidak jujur dan juga perbuatan tercela. Nah, ini berarti kalau saya katakan justru disinilah terjadinya krisis kepemimpinan. Faktanya apa? Baik di tingkat, taruhlah kita ngomong ya, apakah itu di tingkat legislatif, di tingkat eksekutif, di tingkat eksekutif kepolisian. Sekarang kita sedang mengalami semacam itu. Misalnya contoh ini yang arogansi tadi. DPR dan Presiden didemo berapa kali untuk kasus Omnibus Law. Misalnya ini contoh. Berapa ribu orang, berapa juta orang, berapa titik orang melakukan demonstrasi. Saya katakan stubborn. Jadi apa itu keras kepala. Padahal sudah ditambah lagi dengan MK. MK juga tidak elegan di situ untuk mengatakan salah-salah benar-benar. Malah keputusannya keluar inkonstitusional bersyarat. Ini kan keputusan banci kalau Iya. Maaf ya saya katakan agak kasar sedikit. Tapi ini nggak jelas. Nah akhirnya kan apa? Itu karena dinyatakan begitu, ya ini bola ada di tangan pemerintah dan juga DPR untuk memperbaiki undang-undang itu. Kemudian di tingkat kepolisian kita lihat kasus-kasus yang
sedang terjadi. Misalnya kalau tadi tidak manipulatif, ternyata manipulatif. Dalam penegakan hukum, kasus Sambo misalnya, terjadi Ada rekayasa. terjadi kebohongan, terjadi Iya. macam-macam. Itu Kadif Propam. Ini pemimpin loh. Lalu tadi persoalan presiden yang pernah digugat oleh Mas Ajam kan dan lain-lain itu katanya ada 66. Saya masih katakan katanya karena ini perlu pembuktian di pengadilan kalau perlu. 66 tambah 3 jadi 69. Ya. Ya itu banyak katanya mau tidak impor ternyata impor, katanya tidak naik BBM ternyata naik BBM terus itu dan itu berulang-ulang kali itu dilakukan dan saya katakan ini bisa diklasifikasikan sebagai kebohongan publik dan ini adalah perbuatan tercela. Berarti apa? Disinilah terjadi we are in leadership crisis Dan tidak mundur. dan sudah diminta untuk mundur. Saya kemarin saksikan perdana menteri apa yang Inggris kemarin, Ya, perdana menteri Inggris. distrust. Ya itu karena kesalahan sedikit saja berani untuk mundur gitu loh. Nah apalagi kalau di Indonesia itu kan maju tak gentar, maju tak gentar, adanya itu. Ada bisa juga pantang mundur gitu, Maju terus pantang mundur yang ada ya. Jadi ini memang masih langka lah di Indonesia namanya yang tadi padahal di sini ada etika kehidupan berbangsa itu kalau tidak dipercaya banyak ya jadi kejadian-kejadian yang mestinya bisa dikatakan itu tindakan yang tidak terpuji dan seterusnya dan tidak dipercaya itu mestinya berani untuk mundur apalagi didorong untuk mundur mestinya mundur kesadaran sendiri. Nah kalau kita kan didorong saja tidak mundur apalagi kesadaran sendiri. Oke. Baik. Saya mau ke Kiai ini. Ini dalam perspektif Islam, kepemimpinan itu harusnya bagaimana sih supaya tidak terjadi krisis ini? Jadi apa yang harus kita lakukan dengan bahkan contoh-contoh mungkin dari perspektif Islam seperti apa sih supaya kepemimpinan tidak krisis? Terima kasih. Sangat sederhana sekali. Belajar kepemimpinan itu diawali dari sholat kita seharian. Ada imam dan ada makmum. Ini konteksnya sholat jamaah ya? Iya, sholat jamaah. Soalnya banyak orang yang nggak mau sholat jamaah juga. Ya, itu yang belum paham tentang betapa besar pahala sholat berjamaah. Seorang imam itu dia dipilih oleh masyarakat setempat berdasarkan ilmu dan akhlak mulianya. Nah, kalau dia memimpin sholat berjamaah kemudian salah, itu makmum mengoreksinya. Sekali dikoreksi, 2 kali dikoreksi, enggak juga paham imam itu, 3 kali, maka kita sebagai makmum siap untuk Mufaroqah, ya, meninggalkan imam yang sudah batal tersebut. Oleh karena itu, Islam sejak dini mengajarkan tentang bagaimana menjadi pemimpin yang handal. Di rumah seorang suami, seorang istri itu harus jadi pemimpin yang baik. Karena dia punya anak, punya keluarga. Ayahnya sebagai presiden, lalu istrinya atau ibunya itu sebagai wakil presiden. Jadi ada bagi tanggung jawab, hak dan tanggung jawab. Apa tugas seorang ayah dan apa juga kewajiban seorang istri. Oleh karena itu Rasulullah SAW sudah jelas mengatakan kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyati. Kita ini sebagai pemimpin, skala yang kecil, skala yang medium, atau skala yang besar. Nah, sangat disayangkan umat Islam sholat berjamaah tapi tidak paham makna filosofis sholat berjamaah. Nah, kepemimpinan sudah batal makmum tapi masih diikuti saja. Sementara kalau udah batal makmum itu kita harus tinggalkan dan cari pemimpin yang baru. Sebaliknya, pemimpin yang sudah diingatkan, sudah didemo,
sudah dikritisi, sudah dibuat macam-macam, ditekan, di-pressure, masih juga nggak ngerti. Tadi Pak Prof. Sutopi bilang the stubborn leader. Jadi pemimpin yang kepalanya keras. Ya. Jadi orang yang tidak paham pemimpin itu. Mengapa pemimpin itu harus menjadi role model bagi rakyatnya? Ada pepatah Inggris mengatakan the fish rooted from the head. Jadi ikan itu hancur dan busuknya dari kepala. Jadi kalau pemimpinnya sudah buruk, sudah busuk, bagaimana pembantunya? Apabila para pembantunya membiarkan pemimpinnya yang sudah busuk, ya sudahlah, semua rakyat menjadi kena baunya, kena sisi negatifnya. Diingatkan jangan hutang, masih bangga. Sekarang hutangnya udah tambah menggunung. Ya, mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Ini yang nggak penting didahulukan, yang penting tidak dilaksanakan. Ini memang sudah salah kaprah kita. Oleh karena itu, ya kalau kita melihat di dalam sejarah bahwa banyak itu para ulama yang tidak mau dia diangkat jadi mufti. Ya, mufti ya. Termasuk Imam Abu Hanifah, nggak mau dia diangkat jadi mufti. Kenapa? Karena semakin sering dia tinggal di istana, khawatir dia agak jauh jaraknya dengan rakyat. Nah, oleh karena itu kita umat Islam harus betul-betul jangan sampai salah memilih pemimpin. Baik itu ketua RT, ketua RW, apalagi pemimpin skala nasional. Permasalahan utamanya sekarang karena manusia sangat mudah dipengaruhi oleh apa yang dia lihat. Ya jadi pemimpin nasional, kampanye. Ya pemimpin yang akhlaknya buruk, ya di framing orang baik. Ya nampak baik, pencitraan. Kemudian biasanya koruptor, enggak, dia bukan koruptor, itu orang lain. Nah ini jadi masalah. Jadi oleh karena itu kita umat Islam ini kan sudah diingatkan oleh Rasulullah, itu pemimpin sudah salah, lalu nggak mau dikoreksi, maka kita tidak boleh jatuh di lubang yang sama dua kali. Ya, jangan sampai tahun 2024 kita salah lagi memilih pemimpin. Akibatnya karena salah pemimpin, ya beginilah, yang menderita adalah rakyatnya. Tetapi kalau pemimpin yang baik, insya Allah dia akan mendatangkan keberkahan, datangkan kemakmuran, datangkan ketenangan. Bagi rakyatnya sudah jelas itu banyak sekali. Ya contoh sejarah secara historis dan ya cerita-cerita yang sangat monumental. Nah itulah ya kita ini kata seperti digambarkan dia seperti Umar bin Khattab ya Abdul Aziz ya yang terus keliling ya itu dicitrakan, padahal itu ya Karim 180 derajat berbeda dari pelaku ya perilaku sehari-harinya. Amat disayangkan memori orang Indonesia itu sangat lemah. Mudah melupakan. Ya, mudah melupakan ya. 5 tahun yang lalu dia udah anti Islamnya dipilih lagi ya. Dipilih lagi dengan berbagai macam alasan. Apalagi di rekayasa ini ada ijtima ulama yang akan mendukung Fulan bin Fulan calon pemimpin. Padahal kita sudah tahu, fresh dalam ingatan kita orang tersebut kurang baik. Tapi karena di framing media dan orang Indonesia kan banyak seringnya nonton TV. Ya di media sosial itu dikemas sedemikian rupa, orang buruk menjadi baik, orang baik di framing menjadi buruk. Nah ini sangat dahsyat. Saatnya umat Islam jangan mudah dibodoh-bodohi.
Ya, tetapi fakta di lapangan mayoritas orang Indonesia kan baru lulusan SD. Rata-rata. Rata-rata. Jadi biasanya orang kita tidak mendegradasikan, tidak menghina mereka yang hanya lulusan SD, tapi cara berpikirnya kan sangat sederhana. Nah, floating means dibuat sedemikian rupa sehingga pada saat ada pemilu kada, pemilu langsung serbuan mendadak hanya dengan uang bisa manin baksin darahima ma'budah. Ya, dengan harga sedikit, akhirnya mereka mendukung pemimpin yang sudah dicitrakan oleh media seakan-akan dia orang soleh. Solehnya soleh lahiriah, gitu ya, pakaian bajunya, wah kayak orang ya soleh. Nah, itulah eh, sangat memalukan di sebuah negara muslimnya terbesar, tapi korupsinya terbesar. Pemimpinnya tidak memiliki etika. Beda dengan negara-negara maju di Jepang, di Korea Selatan, di Inggris tadi kita tahu hanya kesalahan sedikit. Jadi sama di Majelis Ulama Indonesia saya ingin katakan ya, ya ada juga begitu. Harusnya dia tidak boleh lagi merangkap jabatan karena udah jadi ya pejabat publik, dicari-cari itu hilah alasan. Ya, kalau gitu dibuat aja nonaktif. Padahal kan malu ya, ya harusnya Code of Ethics melarang dia untuk berangkap jabatan. Tapi dicari-cari, oh ini kalau ini boleh, ya dicari dalil. Maklumlah karena ahli fikih akhirnya cari-cari dalil. Yang ini boleh, yang ini boleh, yang itu nggak boleh ya. Nah ini jadi Islam kita lebih banyak Islam fikih. Jadi kita harus rubah, reform ya. Ini sesuai dengan topiknya, ada bincang tentang perubahan, kita rubah, change ya. Kalau dulu ada seorang calon Perdana Menteri di Inggris, namanya Margaret Thatcher, namanya the Iron Lady. Dia cuma bilang begini, change, dalam kampanye change, ya, we must have change, berubah. Nah, tapi di Indonesia nggak laku, ya. Kita harus pakai amplop, ya. Kalau nggak ada yang datang, ya. Ini berubah. Jadi ya, menyedihkan, ya. Mudah-mudahan ya lebih baik ke depan. Baik Kiai, sekarang pindah ke Kiai Labib. Ini bagaimana sih cara melakukan perubahan supaya kita mendapatkan leadership yang amanah dalam Islam itu seperti apa? Solusi langkah-langkahnya termasuk solusi perubahannya seperti apa? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tentang pemimpin ya, pemimpin bagaimana kita mendapatkan pemimpin yang akan berikan kebaikan. Tentu pemimpin yang baik itu ada kriterianya. Nah, kriteria pemimpin itu kan ada kriteria yang sifatnya person, daripada diri pribadi pemimpin itu. Dan yang kedua adalah dari aspek dengan apa dia memimpin. Nah, jadi kalau yang dikatakan oleh Kiai Muhyiddin tadi adalah berkaitan dengan kepribadian pemimpin. Bagaimana misalnya dia punya ketakwaan, kesederhanaan, kepedulian dan segala macamnya itu. Tapi sebenarnya juga tidak kalah pentingnya adalah dengan apa dia memimpin. Karena itu kan sebenarnya yang akan memaksa orang itulah dengan apa dia memimpin itu, ya kan? Makanya kalau kita lihat ya, Nabi SAW ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk menjadi qadhi atau menjadi wali di sana, maka pertanyaan penting yang beliau ajukan adalah bima tahkumu. Dengan apa kamu memutuskan? Karena kan salah satu ciri pemerintahan atau negara itu adalah dia punya kekuatan daya paksa, memaksa rakyatnya. Nah, berarti kan yang menjadi masalah adalah apakah hukum yang untuk memaksa rakyatnya ini hukum yang benar atau salah. Nah, gitu. Kalau hukumnya salah, maka ya justru akan memaksa orang untuk berbuat salah. Gitu. Jadi justru hukumnya tadi. Maka Nabi menanyakan bima tahkumu. Ya, dengan apa kamu berhukum? Di kitabillah, ya, dengan kitab Allah. Fa ilam tajid, jika kamu tidak mendapatkan, ya, di sunnati Rasulillah, dengan sunnah Rasulullah. Fa ilam tajid, jika kamu astahidu wala alau. Jadi aku beristiad dan aku tetap menggunakan atau memikirkan apa yang dalam kitab dan sunnah itu. Nah,
Jadi kalau kita lihat itu justru yang paling penting bima tahkum tadi. Ya. Hmm. Kalau kita lihat juga Nabi SAW itu di Makkah itu pernah ditawari menjadi penguasa. Jadi saat itu beliau SAW itu setelah dakwah beliau tidak bisa lagi diberhentikan, lalu kemudian orang-orang kafir itu mencari cara gimana menghentikan Nabi. Maka beliau ditawari untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi udahlah kamu jadi raja, Anda pimpin aja kami. Beliau menolak. Lau wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasa lam atruku hadal amr. Ya. Seandainya mereka meletakkan matahari di tanganku atau bulan di tanganku, maka aku tidak meninggalkan urusan ini. Nah, jadi kalau kita lihat kenapa beliau menolak kekuasaan itu disebabkan karena tentu mereka menginginkan, udah kamu tak kasih kekuasaan, tapi tinggalkan urusan dakwah, tinggalkan urusan Islam itu, jangan kamu gunakan Islam. Dia menolak. Tapi begitu kemudian beliau bertemu dengan orang-orang Madinah, kabilah Madinah, beliau terima kekuasaan itu karena mereka tidak mensyaratkan itu, bahkan mereka membaiat Nabi, ya bayatna Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'at. Jadi membaiat itu. Demikian juga kalau kita lihat ya para khalifah setelah Nabi SAW itu mereka senantiasa mengucapkan di antara kalimatnya itu apabila Anda temukan menyimpang dari kitab Allah dan Sunnah, luruskanlah aku. Berarti yang menjadi poin penting bagi seorang pemimpin itu hukum apa yang diterapkan tadi. Demikian juga baiat Nabi yang saya ceritakan tadi, Rasulullah mengajarkan, beliau katakan, jadi para sahabat berbaiat itu bayatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati fi mansyatina wa makrawina wa atharatin alaina wa alla nunazil amr ahlahu. Ya, kami membaiat Rasulullah SAW dalam untuk mendengar dan taat dalam keadaan apapun. Wa alla nunazil amr ahlahu, dan kami tidak mengambil urusan untuk kekuasaan itu dari pemiliknya. Tapi beliau kemudian ada kalimat illa. Illa antaru kufron bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kecuali engkau melihat kekufuran yang nyata, yang kamu punya hujah, punya bukti dari depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan kepada pemimpin itu ada batasannya. Ketika justru mereka tidak menerapkan Islam, tapi justru antara kekufuran bawahan, mereka justru mempertontonkan untuk melihat kekufuran yang nyata, maka harus diambil kuasa. Berarti tadi saya katakan yang paling penting itu justru adalah dengan apa dia hukum. Karena dengan hukum itulah dia memaksa rakyatnya tadi. Gitu. Kalau hukumnya salah, memaksa salah juga. Ya, jadi misalnya contoh ya, misalnya sekarang ada perzinaan, misalnya ada perzinaan. Lalu kemudian tertangkap pezina itu, kemudian dibawa ke polisi. Polisi tidak bisa menindak. Mana? Tidak ada undang-undang yang melarang perzinaan. Kalaupun ada, jadi ketika dilakukan secara suka sama suka, itu kalaupun kemudian bisa diproses ketika ada delik aduan, yang itu adalah suami istri, orang yang sudah punya suami, punya pasangan yang sah, suami dia berzina dengan laki-laki, maksudnya perempuan lain, nah baru dia bisa dipersoalkan. Itu pun yang mengadukan harus pasangan sahnya. Kalau tidak, maka tidak bisa diproses. Berarti kan perzinaan itu akan terus merajalela kalau menggunakan undang-undang yang ada, gitu. Siapapun polisinya, siapapun hakimnya, bahkan siapapun presidennya, selama tidak mengganti undang-undang yang tidak menganggap bahwa perzinahan itu sebagai sebuah kejahatan, ya maka akan merajalela. Persis seperti katakan Mahfud MD kapan waktu, ketika ada tuntutan apa namanya LGBT. Dia mengatakan kita tidak ada perangkat undang-undang payung hukum melarang LGBT itu, gitu. Jadi meskipun kiai haji, profesor, dokter, pun pemimpinnya kalau begitu. Nah, cuman kalau dia pemimpin tentu punya peluang untuk mengubah itu semua. Nah, karena dia punya kekuatan tadi. Apalagi kalau kemudian dia punya pasukan, nah lebih mudah lagi. Baik para pemirsa Bincang Perubahan Channel dimanapun berada. Ini kita berbincang-bincang, tapi topiknya sangat berat ternyata. Jadi ada perspektif bahwa kita mengalami krisis kepemimpinan ini karena banyak faktor, dari faktor etika,
faktor kepribadian personal, bahkan faktor dasar apa atau hukum apa yang digunakan untuk memimpin itu. Sehingga memang kalau melakukan perubahan memang harus semuanya dilakukan perubahan secara bersama. Mungkin masing-masing memberikan closing statement kepada pemirsa. Dari Profesor Kidul. Baik, ketika kita sudah mengalami krisis kepemimpinan, maka untuk segera kita harus melakukan restorasi. Nah, itu suatu tuntutan yang mutlak supaya apa? Kepemimpinan ke depan tidak selalu mendatangkan kekecewaan. Karena dari waktu ke waktu kita milih ini kayaknya begini, ternyata begitu. Kan itu kan ini berarti seperti kita itu memilih kucing dalam karung. Dan berulang-ulang salah. Iya betul. Nah ini saya yakin karena ada faktor pembentuk pemimpin yang belum ada. Kayaknya itu kawah candra di mukanya itu harus ada. Bagaimana kita memiliki itu sehingga melahirkan kepemimpinan yang betul-betul amanah, fatonah, sidik dan juga tabligh. Saya kira begitu. Baik, dari Kiai. Ya, pertama kita harus melakukan sosialisasi secara masif kepada publik bahwa memilih pemimpin itu adalah sebuah kewajiban. Nah, bahwa pemimpin yang dipilih harus memiliki kriteria sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, juga mengedukasi umat Islam dan bangsa Indonesia bahwa pemimpin yang tidak berakhlak, tidak beretika, apalagi perpanjangan kekuatan oligarki hanya akan membawa kesengsaraan dan kemadaratan serta konflik yang berkepanjangan. Yang ketiga ini tanggung jawab kita, ulama, para tokoh, bahwa menyampaikan dan mengedukasi umat itu harus dilakukan secara terus-menerus. Bisa kita jadikan masjid sebagai tempat untuk memberikan at-tawiyah al-islamiyah. Jangan kita alergi dengan tuduhan, jangan bicara masalah politik di rumah-rumah ibadah. Padahal Nabi menjadikan masjid itu sebagai a melting pot untuk mendidik, mengkader, ya seperti Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, ya Suhaib Ar-Rumi, itu adalah anak-anak didik Nabi yang ada di masjid, dan masjid dimaksimalkan fungsinya untuk memberikan pencerahan kepada warga. Mudah-mudahan ini ya menjadi keputusan bagi para ulama. Jangan takut ya dituduh bahwa kita melakukan politik identitas. Ini bagian daripada dakwah Islamiyah. Baik, terima kasih Kiai. Silakan Kiai Labib untuk memberikan closing statement. Ya, perkara kepemimpinan itu merupakan perkara yang sangat penting. Sampai ada satu kitab yang judulnya As-Sawa'iqul Mukhriqah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Al-Haytami, ya, Al-Haytami. Dalam kitab itu beliau menyitir bahwa para sahabat itu berijma, ya, ajma as-sahabatu ridwanullah alaihim, ya, tentang apa? Bahwa tentang kepemimpinan ba'da Nabi itu adalah wajibun, ya. Bahkan beliau mengatakan bal ahammu wajibat. Bahkan mereka menganggap itu sebagai kewajiban yang paling penting. Nah, mengapa? Itu ada alasan dalam kitab itu disebutkan. Alasannya adalah karena para sahabat Nabi itu lebih mendahulukan untuk pengangkatan pemimpin atau imam setelah Rasulullah daripada mengurus jenazah Nabi SAW. Itu alasan yang digunakan. Jadi jenazah Nabi itu beliau wafat hari Senin, lalu kemudian baru dimakamkan pada hari Selasa malam. Selasa malam itu berarti sudah masuk Rabu, kalau bahasa Islam itu gitu. Jadi sudah. Nah, maka pada hitungan Senin dan Selasa itulah mereka para sahabat itu sibuk, mereka istighol untuk mengurus jenazah, mengurus pemimpinan Sayyidina Abu Bakar. Terpilihlah, dan itu menjadi satu dalil, menjadi bukti bahwa masalah kepemimpinan itu ahamul wajibat, itu merupakan perkara yang paling penting. Sampai harus didahulukan daripada mengurus jenazah Nabi SAW. Tentu
kepemimpinan yang benar adalah kepemimpinan yang meneruskan Nabi, meneruskan ajarannya, meneruskan sistemnya, meneruskan syariatnya, bukan sebaliknya. Sebab kalau kemudian pemimpin itu justru menentang syariat Nabi, ya itu bukan mengakibatkan berkah, tapi justru musibah. Baik, baik para pemirsa Bincang Perubahan Channel, kita sudah selesai Ibnu berbincang-bincang. Hajar Al-Haytami. Ya, Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, kita telah melaksanakan bincang-bincang perubahan di kesempatan ini, dan kita ucapkan terima kasih kepada Kiai Labib, kepada Prof. Sutuki dan Kiai Muhyiddin. Sama-sama. Semoga bincangan kita ini menjadikan manfaat sesuatu buat Amin. umat, dan kita mendapatkan pemimpin yang betul-betul pemimpin yang amanah dan Amin. memang baik. Terima kasih. Kita bertemu kembali di Bincang Perubahan Channel pada kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kiai. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Alhamdulillah. Zikir. Masya Allah. Harap.